Surabaya bukan hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga kaya akan sejarah dan budayanya. Namun di balik kemajuan dan kesibukan kotanya, Surabaya masih menyimpan jejak masa lalu. Berdiri megah sebuah bangunan tua yang menyimpan jejak sejarah panjang yang dibangun pada tahun 1828. Gedung ini bukan sekedar tempat transaksi keuangan, ia adalah saksi bisu dari masa kolonial, pergolakan kemerdekaan, hingga transformasi ekonomi bangsa. Kini bangunan ini tak lagi menjadi pusat perbankan, namun di bangunan ini kita masih bisa tahu lebih banyak akan setiap sudut yang masih menyimpan barang-barang bersejarah. The Javas Bank, Surabaya. Museum ini adalah museum peninggalan pada zaman Belanda yang menjadi saksi bisu perjalanan ekonomi Hindia Belanda. Museum ini merupakan sebuah bank yang aktif yang beroperasi pada zaman Belanda. Ini sampai sekarang. Oke, baik teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky. Saya di sini selaku pengelola Gedung The Javas Bank Surabaya. Ini dari teman-teman SMK Mardika yang melakukan tugas ya wawancara di Gedung The Javas Bank Surabaya. Jadi pertanyaan yang pertama yang tadi dijelaskan oleh Mbaknya, bagaimana sejarah Gedung The Javas Bank Surabaya ini gitu ya. Nah, jadi Gedung The Javas Bank ini sebetulnya belum diresmikan sebagai Museum Bank Indonesia atau museum, jadi statusnya masih cagar budaya. Jadi Gedung The Javas Bank ini asal mulanya berdirinya di Batavia pada tahun 1828. Setahun kemudian The Javas Bank membuka kantor cabang di Semarang dan Surabaya pada tahun 1829. Jadi pada tahun 1829 yaitu bangunannya tidak semegah ini ya. Jadi bangunannya itu bangunan klasik ya. Untuk gaya bangunannya bangunan klasik. Kemudian pada tahun 1907 pimpinan Belanda itu atau DJB itu kami singkat DJB yaitu The Javas Bank ini dibugar terlebih dahulu di Batavia pada tahun 1907. Nah, kemudian pada tahun 1910 Gedung The Javas Bank Surabaya ini mulai dirombak ya dan dibangun ulang di tempat yang sama yang sekarang ini dengan gaya bangunan neo-renaissance. Jadi bangunan ini gaya bangunannya bangunan neo-renaissance. Pada tahun 1910 berdirinya gedung ini yang sekarang. Jadi bangunan ini pada zamannya bangunan paling termegah dan tergengsi pada zamannya di Surabaya. Nah, kemudian pada tahun 1942 sempat dikuasai oleh Jepang, sempat berubah menjadi Bank Jepang pada saat itu, yaitu namanya Nanto Kaihatsu Ginko milik Bank Jepang. Kemudian tahun 1945 Jepang menyerah kepada tentara sekutu, akhirnya dikuasai kembali oleh Nikka. Sehingga pada tahun 1949 Belanda ini mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia merdeka. Nah, pada tahun 1951 akhirnya dinasionalisasikan, kantor The Javas Bank dibeli melalui pembelian saham dan dimenangkan di Amsterdam pada saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953 The Javas Bank resmi berubah menjadi Bank Indonesia. Bank dalam sejarah perbankan Indonesia. Oke, jadi untuk peran The Javas Bank pada saat itu, The Javas Bank ini mempunyai peran yaitu untuk mencetak dan mengedarkan mata uangnya, sekaligus juga menerima tabungan dari aktivitas tabungan serta pinjaman kepada masyarakat pada saat itu. Ini memiliki koleksi atau ruangan yang belum dibuka untuk umum.
Oke, untuk koleksi dan ruangan yang belum dibuka untuk umum itu semuanya bisa diakses untuk umum. Jadi kita memang semua dibuat edukasi khususnya kepada masyarakat. Jadi tidak ada yang tertutup. Apa fungsi dari ruangan kaca? Oke, ruang kaca itu ya, di mana ruang kaca tersebut merupakan CCTV jadul yang terbuat dari kaca ya teman-teman ya. Di mana setiap sudut itu ada kacanya, sehingga kalau misalnya ada orang masuk, kita bisa mengetahui aktivitas yang keluar masuk di sekitaran berangkas yang di bawah. Itu fungsi dari kaca tersebut, merupakan CCTV tradisional gitu. Apa saja koleksi yang ada di Museum Georges Bank? Oke, untuk koleksinya sendiri, kita koleksinya memang ada berbagai koleksi ya yang di sini, di mana kalau di basement atau di rawan bawah tanah tersebut terdapat 3 brankas atau 3 kasana gitu ya. Brankas bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan dan kepercayaan di masanya. Yang pertama, brankas tempat penyimpanan uang yang terkait numismatik, di mana menceritakan sejarah uang dari masa ke masa, mulai dari mata uang kerajaan sampai ke uang rupiah. Kemudian yang kedua, ruang konservasi yang menceritakan terkait moneternya, di mana di situ juga terdapat koleksi emas batangan gitu ya, di mana emas batangannya tersebut seberat 13,5 kilo per batangnya. Nah kemudian yang terakhir itu ada pusaka budaya. Pusaka budaya itu menceritakan terkait mesin-mesin operasional Bank Indonesia. Apa saja mata uang kuno yang ada di museum ini? Mata uang kuno itu ada beberapa koleksi ya yang tadi saya jelaskan. Ada mata uang kerajaan, ada mata uang gulden, ada mata uang yen Jepang, ada mata uang ori, uang Republik Indonesia, ada mata uang RIS, Republik Indonesia Serikat, kemudian ada mata uang rupiah. Apakah ada cerita menarik atau misteri terkait benda-benda di museum ini? Kalau cerita menarik di sini memang yang di bawah atau di basement itu ada kaca tadi ya, CCTV tradisional, itu merupakan keunikan daripada gedung ini dan tidak ada di tempat lain. Kemudian yang di sini ada sebuah keunikan, yaitu kaca patri, di mana kaca patri ini terbuat dari kaca yang di atas itu ya. Jadi pencahayaan itu menggunakan kaca tersebut sehingga pencahayaannya alami. Selanjutnya, mengapa di beberapa ruangan pintu masuk terbuat dari besi? Oke, untuk pintu yang terbuat dari besi, memang kalau brankas itu memang terbuat dari baja ya, Adik-adik. Jadi dimana kalau pintunya itu seberat 13 ton per ruangan. Jadi memang dari SOP-nya itu kalau brankas itu memang terbuat dari baja untuk melindungi dari adanya bencana, kemudian perlindungan terhadap misalkan ada yang melakukan kejahatan dan segala macam. Selanjutnya, bagaimana cara menabung pada zaman dahulu? Kalau menabung zaman dulu itu memang masyarakat itu ya, jadi bisa menabung ke Dejavas Bank pada saat itu. Untuk akses pintu masuknya di pintu putar tersebut di sebelah sana, kemudian menuju ke teller yang ada di ruangan ini. Jadi di mana kalau misalkan kalian mau menabung, itu dulunya bisa lewat sini terus melakukan transaksi di sebelah sini. Nah kemudian di mana nasabah pada saat itu yang menabung dulu, kalau karena belum ada security dan juga ada polisi, jadi bisa mengakses di sini, kemudian
pintu tersebut dikunci sendiri, baru bisa transaksi di teller tersebut, karena memang belum ada keamanan yang ketat pada saat itu. Jadi keamanannya dijaga sendiri-sendiri. Nah, mengapa nama The Javas Bank diubah menjadi Bank Indonesia? Oke, jadi The Javas Bank ini memang dari Bank Belanda ini ya, sebagai Bank Belanda akhirnya dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Jadi memang karena pada saat itu kita harus mempunyai bank sentral ya, dan akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 terkait ke bank sentralan. Akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953, The Javas Bank ini setelah dinasionalisasikan berubah menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya, apa saja koleksi utama yang dipamerkan di museum ini? Oke, kalau koleksi tadi sudah saya jelaskan juga. Yang pertama di sini ada numismatik terkait uang, kemudian moneternya terkait emas batangan, dan juga pusaka budayanya terkait mesin-mesin operasional Bank Indonesia. Dan juga ada beberapa papan edukatif ya, untuk menambah koleksi dan supaya bisa menambah pengetahuan kepada visitor yang berkunjung ke gedung The Javas Bank Surabaya. Terakhir, juga boleh tahu apakah museum ini menyediakan layanan tur edukatif atau pemandu wisata? Oh iya, jelas kalau edukatif atau edukasi terkait tur museumnya itu memang ada di sini ya. Jadi di sini tidak hanya tur museumnya aja, tetapi juga ada sosialisasi ke bank sentralan yang dipaparkan oleh Bank Indonesia sendiri. Kemudian nanti bisa tur museumnya gitu. Kalau petugas tur guide-nya itu ada 2 orang. Jadi pasti untuk melakukan kunjungan ke sini pasti kami pandu gitu, dengan pelayanan yang terbaik. Iya, sama-sama. Itulah kisah di balik The Javas Bank Surabaya. Tersimpan cerita panjang perjalanan bangsa. Kini sejarah itu kembali bersuara. Inilah akhir dari penelusuran kita hari ini.